Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Kita masuk ke materi, kita lihat bersama-sama. Sebelum Yesus mengalami penderitaan, ada dua peristiwa penting yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Dalam perjamuan terakhir ini, Yesus mau mengatakan tentang ketaatan, juga tentang pelayanan, di mana Yesus mengajarkan kepada kita membasuh kaki para muridnya. Itu berarti Yesus juga mau mengatakan tentang pelayanan terhadap sesama. Yang kedua, Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa. Walaupun pada kenyataannya para murid tertidur pada saat diajak untuk berdoa. Itu mau menunjukkan gambaran tentang diri kita, bahwa kita seringkali tidak setia dengan hal-hal yang kecil. Poin berikutnya, dua hal yang perlu kita teladani dari hidup Yesus. Yang pertama, Yesus melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Anda lihat di sini ada gambar penderitaan Yesus, di mana Yesus memanggul salib yang begitu berat, tetapi tetap dia melakukan sampai tuntas. Yang kedua, Yesus berani menderita dalam menunaikan tugas-tugasnya. Seringkali dalam hidup sehari-hari kita tidak mau menderita ketika kita diberi tugas. Dengan kata lain, kita tidak mau repot. Kalau sebagai OSIS, ya mau tidak mau harus repot. Kalau sebagai pelajar, mau tidak mau ketika menunaikan tugasnya harus berjibaku. Berjibaku itu apa? Kerja keras. Harus menjadi orang yang tahan banting seperti Yesus sendiri. Sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, Yesus tetap sabar dalam menghadapi penderitaannya. Kalau dari masa pandemi ini tidak mudah orang bersabar. Bahkan orang seringkali memunculkan emosi tidak percaya dengan adanya pandemi ini. Tapi Yesus tidak. Yesus tetap sabar dalam menghadapi penderitaannya. Poin yang kedua, Yesus menghibur wanita-wanita yang mengikutinya. Kecenderungan kita dalam hidup sehari-hari, ketika mengalami penderitaan, kita lebih sering dihibur atau didengarkan daripada menghibur sesama kita yang menderita. Apa yang dilakukan Yesus terhadap wanita-wanita yang mengikutinya, itu juga yang perlu kita contoh dari cara hidup Yesus. Yang ketiga, Yesus mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Ketika Yesus di atas kayu salib, para serdadu menghujat, menghina. Tetapi justru Yesus mendoakan mereka. Ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan kata-kata itu, Yesus mau mendoakan mereka. Yesus mau mengampuni mereka. Maka Anda pun juga diajak untuk mau mendoakan dalam kondisi apapun. Yang keempat, Yesus taat melaksanakan kehendak Bapa. Ketaatan Yesus itu ditunjukkan ketika Yesus wafat di kayu salib. Bahkan ketaatan Yesus ini mengajak pula kepada kita ketaatan untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam hidup sehari-hari. Ketaatan kita untuk melaksanakan kehendak Bapa. Kalau sebagai pelajar, ya belajar. Mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Kalau sebagai anak, mendengarkan orang tua, patuh terhadap orang tua. Ini penting disadari.
ketika kalian tidak menyadari, maka kalian pun juga tidak bisa dikatakan orang yang melaksanakan kehendak Bapa. Anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan dari proses pembelajaran hari ini? Yang bisa kita simpulkan adalah, yang pertama, bahwa setiap penderitaan harus dijalani. Bahwa orang hidup itu pasti akan mengalami penderitaan. Yang kedua, dalam penderitaan apapun, Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi dan menerima penderitaan itu. Sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.